Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bumbo. Wow. How. Pasti sahabat Bung Bob masih senang, masih happy. Atau sahabat Bung Bob masih merayakan kemenangan Inter tadi pagi, sahabat Bung Bob. Bagaimana? Pasti dong ya. Gua ada satu artikel yang pengen gua bahas di sini adalah tentang Simone Inzaghi, sahabat Bung Bob. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Wow, sahabat Bung Bob, ya, kebangkitan Inter, ya, permainan yang bagus, kekompakan tim, bagaimana pemain saling membutuhkan satu sama lain. Dan terjadi yang namanya sinergi ya antar satu pemain juga dengan pelatih. Itu adalah peranan pelatih, sahabat Bob. Jadi kenapa sedikit gue mau bahas tentang Simone Inzaghi gitu loh. Kenapa? Jadi ternyata Simone Inzaghi ini punya seorang sahabat. Ini mantan pelatih mental dia katanya. Ini adalah bernama Sandro Corapi. Teman baiknya adalah mantan pelatih mentalnya dia gitu loh. Dia bilang begini, jadi kan dengan istilahnya bagaimana krisis Inter di awal musim, terus bagaimana setelah 5 pertandingan, sekarang Inter konsisten dan mulai keluar dari krisis dan mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ini yang disebut sama Sandro Corapi ya. Teman baiknya dan mantan pelatih mentalnya mengatakan kepada mikrofon calciomercato.it tentang pengalaman dengan pelatih. Jadi dia kan berteman dekat. Nah, Simone adalah orang yang sangat rendah hati dan bijaksana. Dia adalah seorang profesional yang hebat. Dia menjaga detail terkecil, berbagai dinamika persiapan pertandingan. Tim, dia sangat peduli dengan suasana di ruang ganti. Saya yakin ketika saya mengatakan tentang dia adalah seorang juara yang akan merespon di lapangan, dan itulah yang terjadi. Jadi sahabat Bung Bob, kita tahu bagaimana tekanannya buat Inzaghi di awal-awal musim, sejak kita kalah 4 kali dan juga di Liga Champions kita juga kalah, bagaimana tekanannya. Tapi benar yang dibilang Sandro Corapi ini. Kenapa? Karena ya Inzaghi sudah menyatakan waktu itu bahwa dia tidak akan mundur. Dia yakin akan membuat Inter akan bangkit. Dan kita merasakan sekarang sahabat Bumbo. Benar-benar artinya apa yang dibilang Corapi itu kelihatan titik terangnya sekarang ya. Jadi Corapi menggarisbawahi keterampilan hebat pelatih Inter, menjelaskan bagaimana Inzaghi keluar dari momen yang tampak sangat rumit bagi timnya. Sahabat Bung Bob, kalau misalnya ini bukan Suning yang punya ya, kalau ini di eranya Moratti ya, mungkin Inzaghi udah nggak ada di Inter. Kalau menurut gua, ingat sahabat Bung Bob, bagaimana Gasperini kalah 4 kali ditendang. Si itu juga dulu Benitez kalah juga ditendang. Terus Ranieri juga dulu ditendang. Itu di era-eranya Moratti, di era Moratti ya. Jadi nggak ada yang bertahan gitu loh, karena mereka pengen instan. Nah, inilah bagusnya manajemen Suning, sahabat Bob. Dia tahu bagaimana kualitasnya Inzaghi, bagaimana Inzaghi mengatur timnya, sahabat Bob. Nah, ini dia bilang, Simone berkonsentrasi. Dia tentu berkomunikasi dengan cara yang berbeda dengan para pemain. Dan para pemain, mereka mengikuti. Kami akhirnya melihat reaksi tim. Dan ketika ada reaksi grup dan bukan reaksi individu, dengan juara yang dimiliki Inter, jelas performanya keluar. Inilah yang terjadi hari ini, sahabat Bung Bob. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya faktor pemain, tapi adalah faktornya coach, faktor pelatih. Ternyata Inzaghi seperti ini. Ini adalah Sandro Corapi, pelatih mental dia sendiri gitu loh, teman dekatnya dia. Jadi ini adalah salah satu yang kenapa gue angkat ini artikel ini dari Gazzetta dello Sport ya, sahabat Bob. Ini baru update banget. Jadi benar gitu loh, kita merasakan sahabat Bob bagaimana sekarang Inter benar-benar kompak ya, satu sama lain saling membutuhkan, dan benar-benar
kita melihat bagaimana pengertian antar pemain. Contohlah yang paling simpel, Barella dengan Dum-Dum, ya. Itu kan biasanya kan Barella kan kita tahu sendiri ya. Tapi sekarang bagaimana itulah Inzaghi bisa meredam pemain-pemainnya menjadi lebih baik dan benar-benar wise satu sama lain, sahabat Bobob. Tapi tetap mereka itu kenapa dibilang Inzaghi itu bijaksana. Dia selalu mengedepankan adalah kerendahan hati, sahabat Bobob. Luar biasa ya. Jadi dengan kita lolos ke 16 besar ini juga sejarah buat Inzaghi, sahabat Bobob. Ya, dia sudah 3 kali membawa klub, Lazio sekali, Inter 2 kali ke 16 besar. Semoga aja ini Inter bisa berbicara banyak ke step berikutnya, sahabat Bobob. Semoga aja ya. Nah, sahabat Bobob, ini juga ada berita baik juga nih. Jadi dari dengan lolosnya Inter, kita udah tahu ya, Inter akan menerima pundi-pundi 56,5 juta euro akan masuk ke kasnya Inter. Tapi yang paling menarik adalah nih, Presiden Inter Steven Zhang memberikan bonus 2 juta euro untuk tim Nerazzurri sebagai hadiah untuk mencapai knockout Liga Champion. Wow, ini benar-benar hebat ya, Steven Zhang benar-benar karena kenapa? Ini juga di luar ekspektasinya Zhang bahwa Inter bisa lolos dari jarum ini ya, istilahnya grup neraka ini gitu loh. Ya, kita sendiri juga dari awal juga nggak yakin juga Inter bakal lolos. Tapi ternyata dengan perkembangannya tim, dengan perkembangannya Inzaghi, ini luar biasa. Jadi Zhang sangat bangga dengan apa yang dilihatnya dan merasa bahwa pencapaiannya pantas mendapatkan hadiahnya. Jadi ya, squad akan menerima bonus senilai 2 juta euro untuk upaya mereka. Luar biasa sahabat Bung Bob. Jadi terus satu lagi sahabat Bung Bob yang menarik adalah nih, Opa bilang Inter jelas ingin memperpanjang kontrak Milan Skriniar. Jadi saat gua bikin video ini sahabat Bobob, ini sekarang lagi berlangsung pertemuan perwakilan Skriniar dengan manajemen. Kita nggak tahu apa nanti hasilnya. Mungkin besok gua akan update, tapi semoga aja hasilnya positif. Jadi Opa bilang begini ya, seperti yang dijelaskan Morata dengan jelas, sangat jelas prioritas mutlak klub dan akan tetap memperpanjang kontrak Skriniar melewati musim panas. Keinginan klub adalah untuk memperpanjang kontraknya. Ini adalah sesuatu yang eksplisit dan selalu menjadi keinginan kami karena pemain pantas mendapatkan kontrak baru. Dia seorang profesional yang serius, kata Opa. Dia bisa menjadi titik referensi yang sangat penting bagi kami dan berharap kami dapat mencapai kesepakatan. Sahabat Bung Bob, sejak Skriniar menjadi kapten, ini juga menjadi menjadi trending juga nih ya. Sejak dia menjadi kapten menggantikan Handanovic, Inter tak terkalahkan, hanya imbang sekali, selebihnya menang sahabat Bung Bob dan belum pernah kalah. Ini luar biasa sahabat Bung Bob ya. Terus ini sangat menarik, kita tunggu aja nanti beritanya seperti apa. Semoga aja Skriniar benar-benar, kalau dia benar-benar menyatakan dia mencintai Inter, mencintai klub ini, dia akan pasti memperpanjang kontrak. Terus satu lagi, Steven Zhang bilang Inter tidak dijual. Klub telah menjadi fokus spekulasi selama 4 tahun ini. Ini ya klarifikasi langsung dari Steven Zhang bahwa dia tidak ada menjual Inter. Nih, ini bukan pertama kalinya ada keraguan tentang kelangsungan hidup perusahaan Cina untuk tetap memimpin Nerazzurri. Namun dalam semua kesempatan sebelumnya, Suning telah mengeluarkan bantahan yang jelas bahwa niat mereka adalah menjual. Ini sekali lagi terjadi. Zhang sekali lagi menyatakan bahwa tidak ada keinginan untuk menjual Inter dari pihak Suning. Klub selalu menjadi pusat spekulasi, tidak hanya dalam 2 atau 3 tahun terakhir, tapi bahkan 4 tahun yang lalu, kata Presiden. Di pasar selalu ada banyak suara yang saling bertentangan, tetapi kami harus fokus pada diri kami sendiri. Dan yang bisa saya katakan adalah bahwa saya tidak berbicara dengan investor manapun dan klub tidak untuk penjualan. Clear, sahabat Bobob? Aman ya? Berarti dengan clear seperti ini, Inter akan melaju
akan sukses ke depan sahabat Bobob. Semoga aja ya, luar biasa. Thank you Mr. Steven Zhang ya. Nah, ini yang menarik adalah kembalinya Romelu Lukaku ke lapangan bisa menjadi titik awal untuk awal baru Inter ya. Kenapa? Dengan tanpa Lukaku kita bisa bangkit. Nah, dengan penambahan tenaga Lukaku, ini Inter akan jauh lebih baik sahabat Bobob. Apalagi sahabat Bobob melihat 10 menit terakhir penampilan Lukaku luar biasa. Dia mencetak gol keempat dan bahkan memberikan assist ke Korea, cuman tidak menjadi gol. Ini luar biasa pergerakan dia, dan dia kelihatannya juga sudah sangat fit sahabat Bobob. Luar biasa nggak? Wow, ini berita-berita yang menggembirakan ya. Terus satu lagi sahabat Bobob, ini berita yang menarik juga. Salah satu adalah tentang Marcelo Brozovic. Wow. Ya, dia pasti ngelihat Lukaku cetak gol, dia juga pengen cepet bermain nih. Nah, ini Marcelo Brozovic bisa kembali ke skuad Inter sedini mungkin pertandingan Serie A dengan Sampdoria. Semoga aja sahabat Bobob. Jadi tidak ada lagi pemain-pemain Inter yang cedera. Kalau Brozovic balik ke skuad, ini akan menjadi kekuatan Inter luar biasa. Kenapa? Karena kita nanti akan ketemu Sampdoria, habis ketemu Sampdoria kita akan ketemu Bayern Munchen, habis ketemu Bayern Munchen kita akan ketemu Juventus, dan juga akan ketemu dengan Atlanta. Masih ada 4-5 pertandingan yang akan kita jalankan sebelum break Piala Dunia sahabat Bobob. Ini luar biasa, dan gua harap Inter terus konsisten ya, tetap seperti gua bilang tadi, tetap membumi ya. Kenapa? Kita tahu lawan-lawan kita ke depan siapa. Yang paling penting adalah Inter tetap menjadi diri sendiri ya, tetap rendah hati, tetap memberikan semangatnya, gairahnya, antusiasnya, dan terus berkarakter sahabat Bobob. Ini benar-benar berita yang menggembirakan setelah kita lolos ke 16 besar sahabat Bobob. Tunggu lagi berita-berita yang menakjubkan dari Inter dan berita-berita gembira sahabat Bobob. Sampai ketemu lagi dengan Bobob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.